Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah. Langsung saja at-tafsir wal bayan. Iya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha ay idza taharrakatil ardu min asfaliha harakatan syadidatan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha artinya apabila bumi bergerak. Sudah terbiasa sekali kita mendengar kata bumi bergerak, bergeser, apalagi juga di kedalaman berapa gitu. Kemarin di Cianjur kedalaman cetek 10 kilo, di Garut kedalaman jauh dalam 185 kilo katanya. Saya mah nggak ngukur-ngukur ya. Ya, kan semuanya katanya itu. Iya, Di sini dijelaskan zulzilatul ardu zilzalaha itu min asfaliha, aspal paling bawah bumi. Kalau pikiran saya, pikiran kita yang persis di garis tengah, ya waktu itu paling bawah. Bumi ibarat bola dalam satu posisi, maka atas adalah atas, bawah juga atas. Paham maksudnya? Jadi paling bawah ya paling dasar, yaitu tengah-tengah. Entah kedalaman berapa. Tetapi ini harokah syadidah. Apa yang terjadi? Otorobat ittiroban hailan. Maka goncang. Hailan menakutkan. Kalau dalam nahu zulzilatil ardu zilzalaha, zalah itu mutlak, maf'ul mutlak. Maka artinya total. Kalau yang sementara terjadi lokal, ya, ada bagian-bagian yang tak bergerak, kita masih bisa menyelamatkan. Maka zilzalaha total, tak ada bagian yang tak bergerak. Hatta yatakassar kullu syai' 'alaiha, sehingga segala sesuatu yatakassar tadinya pecah. Boleh dibayangkan semua tanah pecah. Segala sesuatu yang ada pecah. Pecah baru sebatas gambarannya gelas, genteng, piring. Tapi luluh lantah, itu ya takasar. Apaan? Kullu syai'in 'alaiha. Semua yang ada di atas permukaan bumi. Ada gedung yang paling mengerikan. Ada pabrik, ada hotel, ada apa saja. Kama qala ta'ala, ya ayyuhan nas, seperti Allah berfirman, wahai manusia, ittaqu rabbakum, takutlah kepada Tuhan kalian. Takut, takwa. Maka visualisasi maknanya mendekat. Beda dengan khauf, takut, dari singa menjauh. Maka ittaqu rabbakum, deketin Tuhan kalian.
Apa hubungannya dengan zalzalah kiamat? Kan zalzalah dia yang punya, bumi dia yang punya, alam semesta dia yang punya, kemudian dia yang menggerakkan, maka nggak ada jalan lain. Nggak bisa kita lari kecuali larinya kepada Allah. Pada Allah. Allah maha mampu, betapapun itu goyang luar biasa bergerak, tapi kalau dekat sama dia kan jadi enggak. Gitu maksudnya. Dan dekat dimaksud bukan menjelang kiamat. Umpamanya kiamat seminggu lagi baru dekat, bukan. Jadi kapan? Sekarang. Sampai nanti terjadi. Apalagi saya suka bilang, pernah bilang, kiamat kita nggak ketemu. Logikanya kayak apapun dahsyatnya nggak ada pengaruh buat kita yang nggak ketemu. Iya atau tidak? Maka kalau berpikirnya diteruskan, kiamat identik huru hara identik kematian. Maka kiamat bagi kita adalah kematian. Itu dia, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum. Itu kiamat, kematian itu. Terus kenapa? Inna zalzalatas sa'ah, goncangan kiamat itu, kalau pada konteks kita, goncangan kematian. Syai'un azim. Luar biasa besarnya. Goncangan kematian luar biasa besar. Yang merasakan kiamat adalah yang menemukan kiamat. Yang merasakan kematian adalah yang menemukan kematian. Maka kita yang masih hidup saat menyaksikan sakaratul maut kan sedang ibaratnya nggak menemukan kiamat. Bukan itu yang hendak disampaikan. Maka tak merasakan goncangan itu. Nggak merasakan goncangan itu. Ya, walaupun tak merasakan, tapi Allah menginformasikan. Zalzalatas sa'ah syai'un azim. Yang bilang besar bukan kita, tapi Allah. Bisa jadi kalau kita yang bilang besar, menurut Allah kecil. Cianjur kemarin besar, tapi kan menurut Allah mah kecil. Masih bisa berteriak. Kemudian ditimpa lagi Semeru ya. Semeru ya Pak Jamal ya. Itu luar biasa. Orang berteriak panik. Baru lokal sedikit. Wa qala subhanah idza rujjatil ardu rojja. Rojja digoyang. Rojja digoyang. Kata lain dari digerakkan. Bahkan bisa jadi rujja artinya diayun. Ayun digoyang. Ya. Gimana itu diayun? Oke, al-waqi'ah. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Maka setelah digoncang bumi, kiamat, zulzilat, dari dasarnya, maka dia menghamburkan, mengeluarkan si bumi, asqalaha, bebannya yang ada. Boleh kita punya angkat beban itu banyak banget beban diangkat. Maka udah nggak tahan, dilepas itu. Kalau itu batu bata berserakan batu bata. Kalau itu pasir berserakan karena udah nggak mampu kita lepas. Seolah kayak begitu terjadinya kiamat karena bumi udah nggak mampu memikul beban. Beban yang paling berat bukan beban material.
Beban yang diakibatkan oleh manusia, bukan bobot manusia yang berat. Perbuatannya udah nggak tahan bumi. Tuh, kacamata agama begitu. Bukan berarti berseberangan. Terjadinya sebuah gempa antara kacamata agama dengan kacamata ilmu pengetahuan. Kata ilmu pengetahuan ada pergeseran lempengan, ada sesar, ada ini, lalu bergerak. Kalau kata agama nggak salah, itu betul. Itu kan bagian dari sunnahnya. Kemudian bergeraknya itu kan atas perintah Allah. Di sini akan kita ketahui. Perintah, semuanya nggak terjadi kalau nggak diperintah. Dan yang diperintah, ciptaannya itu semuanya taat karena semuanya Islam. Nggak ada yang menentang. Api panas itu atas perintah Allah. Es dingin itu atas perintah Allah. Kita nggak menyadari. Ilmu pengetahuan menopang, menambah kedekatan diri kepada Allah. Sejatinya begitu fungsi ilmu. Karena ilmu kan dari Allah. Nggak mungkin menjadi berseberangan dengan sunnahnya. Nggak mungkin. Mana ilmu dari Allah? Wa 'allama Adam asma kullaha. Allah yang mengajarkan Adam. Adam itu kita. Apaan yang diajarkan? Nama-nama. Kalau terkontek Adam, dulu manusia pertama itu yang diajarin, ini jahe, ini kunyit, ini kencur, ini serai, ini plus spesifikasinya. Tapi dalam konteks sekarang, siapa yang mengajarin bahwa itu adalah sesar, yang mengajarin bahwa itu bergeser? Itu kan nama semua. Allama Adamal asma'a kullaha. Udah kalau kullaha nggak ada yang nggak diajarkan. Apa maknanya? Ilmu yang dimiliki oleh manusia termodern sekalipun, itu hakikatnya adalah dari Allah. Baru ditambahin iman berkata, dia bergeser, dia bergerak, dia bergoyang karena perintah. Perintah. Kalau karena perintah, bumi disikapi sebagai makhluk hidup. Karena di Al-Quran juga memang ketika dipanggil bumi pakai ya. Ya itu nida, panggilan buat yang hidup. Kalau bumi diasumsikan mati, faktanya dipanggil oleh Allah pakai ya, berarti kesimpulannya Allah melihatnya bumi sebagai makhluk hidup. Nabi Nuh azabnya banjir, air dari atas, dari bawah. Ketika semua yang durhaka sudah pada mati, tersiksa, tenggelam, Allah bilang kepada bumi, ya ardubla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i. Itu bumi hidup, diajak ngomong. Oleh karena itu tak berlebihan kalau ada goncang total, namanya kiamat. Keluar beban semuanya, beban paling berat itu adalah manusia, bukan fisiknya, amalnya. Bapak Ibu di loteng itu luar biasa itu. Tikus nggak tahu diri. Dia bercinta dengan sesamanya, dia buang hajat seenaknya, kita di bawahnya beban apa enggak? Udah kita cari racun aja. Kita cari perangkap saja. Kita bongkar saja lotengnya. Kayak gitu bumi. Jadi karena di sini soalnya menyebut askolah, beban. Maka ada informasi bahasa, dia memikul beban. Tapi dasarnya yang dipikul itu bukan yang di atas saja.
Walaupun utamanya mikul di atas. Kita juga mikul, apalagi ibu-ibu hamil. Mikul apa enggak? Mikul emang di pundak, di perut. Kita juga itu yang kegendutan. Mikul apa enggak? Mikul, bukan di pundak. Ya, wa akhrajatil ardu asqalaha. Akhrajat artinya alqat. Alqat artinya melempar. Ma fi jawfiha, yang ada di dalamnya, di perutnya bahasa kita. Apaan? Minal amwat. Orang-orang yang sudah mati. Kan dimakamkan, lempar itu semua. Wadafain, semua yang terpendam berupa kekayaannya, emasnya, nikelnya, biji besinya, tuh yang terus dikunyah, dimakan oleh para pengusaha, nggak diberikan kepada rakyat yang berhak. Kama qala ta'ala, wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Apabila bumi dipanjangkan, melar, udah bayang, baju bahan kain panjang semeter, ditarik ke kanan, ditarik ke kiri, jadi lebih panjang, pecah apa enggak? Pecah. Kayak gitu bumi, muddat, dipanjangkan. Maka itu banyak tanah pada meledak, dipanjangkan. Terus wa alqat melempar mafiha, semua yang ada di dalamnya. Ya kan? Jadi ketika ayat berbunyi semua yang ada di dalamnya, itu kan tambahan kedahsyatan goncangan. Bukan berarti yang di luar nggak dilempar. Gunung termasuk di luar atau di dalam? Di luar, dilempar. Bukan cuma dilempar. Kalau diterbangkan, ya, watakhallat, maka jadi kosong. Kosong. Ketika kosong ada kesan, tuh bumi merasa lega. Bapak Ibu seminggu nggak buang air. Bingung apa enggak? Terus sudah dikasih sakit perut. Sakit perut tuh nikmat, bukan sakit. Seharusnya diganti. Ya, jangan sakit perut, nikmat perut. Sebab ke belakang kemudian jadi lega apa enggak? Gitu lega tuh bumi. Udah dihancurin, mau diporak-porandakan karena kesel. Oke, al-insiqaq. Wa akhraja Muslim wa Tirmidzi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim dan Imam Tirmidzi mengeluarkan hadis dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, Nabi bersabda, taqiul ardu aflaza kabidiha. Taqiu muntah. Maka muntah itu yang bagian najis itu kai namanya. Taqiul ardu, bumi muntah. Kan udah indikasi bumi itu ya dipersonifikasikan, ibarat orang. Dan logik sekali. Ada lapindo, lumpur, tuh bumi lagi ngomong. Air banjir masuk ke rumah-rumah, air lagi ngomong. Apa ngomongnya? Ini kan tempatku dulu. Ngapa dibangun rumah? Ya aku mau lari kemana? Udah nggak ada. Itu rawa-rawa diuruk. Kan logik sekali. Nah di sini luar biasa. Taqiul ardu, muntah bumi. Bumi hidup. Dia muntah. Aflaza kabidiha.
aflaz, barang berharga. Bagi manusia, pasangan, suami istri, itu anak adalah barang berharga. Maka disebut buah hati. Budaya kita juga bilang, ini buah hatiku, buah hatiku. Bumi punya buah hati. Buah hati bahasa Arabnya filzatul kabid. Kabid itu hati. Buah hati. Buah hati coba bayangkan. Kalau ada anak 5, 1 yang paling disukai, itu yang disebut buah hati. Syukur-syukur semuanya buah hati karena soleh-soleh, taat-taat, jadi buah hati. Ada bagian bumi di dalam yang dia miliki merupakan bagian berharga. Dia akan senang yang berharga itu kalau diberikan, dieksplor, diberikan buat mustahiknya. Senang dia. Ini digali kekayaannya bukan buat bangsa. Buat orang asing, terus luar biasa keuntungan besarnya ditilep sendiri. Oknum kah? Lain-lain. Kesel apa enggak? Kesel luar biasa. Maka menjadi pantas dia goyang. Ketika kemudian ayat Qur'annya cerita akhrajatil ardu asqalaha, di antara bebannya dalam konteks yang positif, yaitu ini hadis. Dia muntahkan buah hatinya. Ada emas, buah hati. Bumi itu buah hati, bumi. Amsalal ustuan. Ustuan itu piringan hitam. Maksudnya lempengan-lempengan emas. Ya, tu minazahab wal fiddah. Benar itu. Ini hadis. Selama ini tergambar kalau bumi memuntahkan isi perutnya batu-batuan. Bentuknya siksa. Batu segede kerbau. Melayang ke atas. Jatuh menimpa. Belum yang dari atas. Meteor. Kan udah goncang juga bareng. Gitu? Iza syamsu kuwirat. Wa idzan nujumun kadarat. Jatuh semuanya ke bumi. Coba, bumi kan bagian dari planet ya. Planet-planet semuanya jatuh ke bumi. Harus kemana lagi jatuhnya? Tabrakan, hancur, jatuh. Tabrakan, hancur, jatuh. Ayat ini menjelaskan yang di dalam juga dikeluarin. Bahasa hadis ini yang di dalam itu sebenarnya adalah kekayaannya. Kita juga suka kekayaan alam, bilang. Alam dimaksud bumi. Dikeluarin. Kenapa? Karena kesel. Kemarin dia gali sendiri, tak dijadikan sebagai kemakmuran bangsa rakyat. Bukan cuma negara tertentu, seluruhnya, semuanya maksudnya begitu sejatinya. Nggak ada yang kaya, nggak ada yang miskin, semuanya rata. Bumi sanggup menghidupi itu. Itu kurang lebih. Enggak. Kan beban itu kesel. Akhirnya dia muntahkan semuanya. Ya, minaz zahabi wal fiddah. Fayaji'ul qatil. Qatil ya. Yaji'ul qatil. Lalu yang hidupnya di dunia dulu ngebunuh, bunuh. Pengawal diri bunuh karena tahu rahasianya. Ada orang di kilometer 50 dibunuh-bunuhin, nggak berdosa. Terus apa itu? Petugas KPPS 800-an lebih. Belum lagi yang disuntik pakai bahasanya mau obat. Ya.
Padahal obatnya berbahaya, dalam tempo tertentu pasti mati. Dulu ada marak-maraknya COVID, masuk ke rumah sakit identik sama mati. Sehingga keluar selorohan, bukan rumah sakit, seharusnya rumah sehat. Tapi kondisinya pada saat itu bukan rumah sakit lagi, rumah mati. Kurang lebih begitu. Ya, kesel itu bumi. Lalu kita kembali ke sini. Fayaji'ul qatil. Maka datang orang yang membunuh. Fayaqul. Lalu dia berkata, tidak kebayang. Bumi memuntahkan isi perutnya emas. Dia muntahkan. Udah dalam bentuk emas jadi. Itu namanya ustuan, perhiasan dari emas, dari perak. Kemudian orang-orang yang hidupnya memang kemudian menjadi saling membunuh karena emas. Emas simbol diperolehnya lewat jabatan, lewat usaha, lewat pangkat, lewat itu. Itu demi emas. Emas sebagai mata uang. Maka kalau di Indonesia rupiah, kalau di sana dolar. Itu emas maksudnya. Maka dalam konteks zakat, zakat emas masuk ke rupiah di situ. Emas sebagai alat tukar. Maka yang hidupnya dulu suka membunuh karena emas, karena uang, karena dunia, mereka ngelihat dimuntahkan oleh bumi, lalu berkata, fi haza qataltu. Gara-gara ini nih, aku jadi membunuh. Wa yaji'ul qati'. Demikian juga orang yang memutuskan silaturahim gara-gara uang. Dia ngelihat dimuntahkan itu emas dari muka bumi, dari dalam perut bumi, lalu dia berkata sambil nunjuk-nunjuk barang itu. Apa kata dia? Fi haza qata'tu. Berikutnya jemaah, qata'tu rahmi. Rahim itu gara-gara ini aku jadi memutuskan silaturahim. Pak, anu sekali, real sekali. Banyak orang berebut warisan. Orang tua masih ada, akrab orang tuanya. Orang tuanya beda, berebut. Emasnya, gelangnya kemarin mana mama? Mana ini? Tanah yang di sana, sertifikat. Wayaji usarik. Maka si pencuri yang kerjanya curi, korupsi segala macam, melihat emas dimuntahkan, ya dia berkata, fi haza qata'tu yadi. Gara-gara ini nih, saya potong tangan saya. Maksudnya dihukum potong karena dia mencuri. Summa yad'unahu fala ya'khuzuna minhu syai'ah. Kemudian mereka memanggil, berdoa kepada Allah. Fala ya'khuzuna minhu syai'ah. Ada sedikit pun yang dia ambil. Insya Allah kebayang. Wa tukhrijul ardu al-amwat fin nafkhah as-saniyah. Kemudian bumi mengeluarkan orang yang sudah mati dalam tiupan kedua. Tiup pertama porak-poranda mati, bergelimpangan, yang matinya saat itu. Yang matinya sebelum saat itu kan dimakamkan. Terus di dalam bumi. Maka tiupan kedua yang mati di permukaan bumi saat kiamat, yang mati sebelum kiamat dikeluarkan oleh bumi. Itu tiupan kedua. Waqalal insan malaha. Terus pada hidup berkata, ada apa ini?
ada apa ini? Tuh, kan udah hidup, mati dihidupkan. Jadi ayatnya yang berbunyi waqalal insanu malaha itu setelah dihidupkan. Ya. Qala kullu fardin min afradil insan, setiap individu manusia berkata, lima yabharuhu amruha. Lima, saya betulin bacanya ya. Yubhiruhu amruha. Wa yuzhiluhu khatbuha. Lima, kenapa? Yubhiru mengagetkan. Apaan yang mengagetkan? Amruha. Haknya ke kiamat. Wa yuzhiluha. Pada saat yang sama menakutkan, tetapi menakutkan yang membuatnya lemes. Yuzhiluha. Khatbuha. Khatbu musibah. Bahayanya. Ma li hadhil ardi wa li ayyi syai'in zalzalat. Kenapa bumi kayak begini? Dan kenapa dia goncang? Untuk apa? Wa akhrajat asqalaha. Lalu bumi mengeluarkan bebannya. Yauma idzin, berikutnya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Baru Allah menjawab. Pada peristiwa yang mengerikan itu goncang, dia muntahin semua isi perutnya, sebenarnya dia lagi ngomong, tuhadis, sedang berbicara si bumi, memberitakan segala peristiwa yang terjadi di permukaannya. Ai fi dzalikal waqtil muttarib, artinya pada saat si bumi bergoncang dahsyat, muttarib, yakni waktu zalzalah, waktu goncangan, tukhbirul ardu bi akhbariha. Si bumi menginformasikan berita-berita peristiwa yang terjadi di permukaannya. Wa tuhaditsu bima amila 'alaiha min khairin wa syarr. Dan dia akan bercerita tentang amalan yang terjadi di permukaannya, baik atau buruk. Yuntiquhallahu subhanahu. Karena dia diperintahkan berbicara oleh Allah. Litashhada 'alal ibad, untuk dia, si bumi maksudnya, bersaksi di hadapan manusia, ibad, titik selesai. Dipaham insya Allah. Bahasa sederhananya, goncangan bumi lagi ngomong, Cianjur lagi ngomong, di Garut lagi ngomong, di Semeru lagi ngomong. Itu bahasanya, ngomongnya tak berhuruf. Manusia juga yang bisa bicara kadang-kadang nggak dipakai. Ngomongnya nggak pakai huruf, nggak pakai bicara. Kenapa? Karena udah nggak mempan. Dikirim Nabi nggak mempan. Kirim Al-Quran, mukjizat nggak mempan. Ya udah, bicaranya nggak pakai Quran, nggak pakai mulut. Kita juga suka begitu. Ini nakal orang. Udah dibilangin, dinasehatin, malah sikapnya membantah. Akhirnya apa bahasanya? Terpaksa tangan yang ngomong. Maksudnya apa? Tangan ngomong. Tangan ngomong.
Tangan nggak cukup, kaki ngikut ngomong. Maka menjadi luar biasa bahasa Al-Quran itu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tuh tangan ngomong, digampar. Ngomong. Wa tashhadu arjuluhum. Saksi, kaki juga jadi saksi, kaki nendang. Bumi kayak begitu. Ya, tuhaditsu akhbaroha. Qala atadruna ma akhbaroha. Ketika ayatnya berbunyi tuhaditsu akhbaroha, Allah bertanya kepada kita, tahu apa maksudnya berita-beritanya? Qalu bukan apa ini? Nabi bersabda. Ya, qala Nabi nih kepada para sahabat. Tahu nggak kalian apa maksudnya akhbaroha? Berita-beritanya. Qalu para sahabat menjawab Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli abdin wa ummah bima amila ala zahriha. Maka Nabi menjawab, beritanya adalah bahwa dia bersaksi si bumi atas setiap hamba dan umat sesuai dengan amalan yang dilakukan di atasnya, di permukaannya. Antakul, bahwa dia si bumi berkata, amila kaza wa kaza. Dia melakukan ini, melakukan itu. Itu bentuknya lewat gerakan. Hari yauma kaza wa kaza. Hari ini, tanggal itu, tahun ini, bulan itu. Dulu ada koruptor kabur di zaman SBY. Kaburnya ke Bogota. Tangkap ngerengek-ngerengek. Di mana kakinya menginjakkan bumi, di situ bumi tahu. Maka saatnya nanti kiamat cerita. Maksudnya tuhaditsu akhbaroha. Ketika seseorang menjual tanah negara, bumi tahu. Ini dia orangnya. Tanggal sekian, terus angkanya dikurangi. Yang seharusnya disetorkan ke negara sekian, enggak sekian. Di mana dilakukan? Di permukaan bumi. Kata bumi, ya di rumahku, di depanku, di atas permukaanku. Jadi nggak ada orang bisa lolos dari Allah, dan bumi itu ngomong disuruh Allah, diberi kemampuan untuk ngomong. Makanya di sini disebut tuhaditsu akhbaroha. Kenapa bisa tahu? Bi anna rabbaka auhalaha. Dikasih tahu sama Allah. Ini tasyhadu ala kulli abdin wa ummah, bangsa, kita sebut saja partai, kita sebut saja buzzer, kita sebut saja itu udah nggak bisa disebutin satu-satu, semuanya pokoknya. Bima amila ala zahriha, berdasarkan amal atau sesuai dengan amal yang dilakukan di permukaan bumi. Antakul, takul fa'ilnya hiya, kembali ke bumi. Bumi ngomong. Itu yang dimaksud tuhaditsu akhbaroh, ngomong. Apa omongnya? Dia melakukan hal ini, hal itu. Pada hari ini, hari itu. Fahadhihi akhbaruha. Itulah khabarnya. Qala Tirmidzi hadza hadis hasan sahih. Gharib. Terlepas dari status hadis, itu memang logik bagi Allah. Bumi tahu. Ya.
Wa qala Tabari inna hadza tamsil. Menurut Imam Bukhari, Imam Tabari, itu tamsil, perumpamaan. Tentang apa? Tentang tak ada seujung kuku pun perbuatan, baik atau buruk, kecuali diketahui, bukan oleh bumi, tapi oleh Allah. Diumpamakan bumi. Ketika disebut bumi, mana ada aktivitas manusia dalam hidup baik atau buruk yang di luar bumi? Nggak ada. Kecuali banyak itu orang Sunda kerjanya di luar bumi. Ya. Wal muradu annaha tantiqu bilisanil hal. Maksudnya tuhaddisu, dia berbicara bumi dengan lisan hal. Lisan hal itu sikap. La bilisanil maqal, bukan dengan bahasa manusia. Summa abanallahu ta'ala, kemudian Allah menjelaskan masdar hazihil waqi'ah, sumber kejadian ini. Faqala, nih akarnya, bumi ngomong, bumi goyang, bi anna rabbaka auhalaha, karena Tuhan engkau ya Muhammad, Tuhan kita juga, auha, memberi wahyu. Memberi wahyu artinya memerintahkan, laha, kepada bumi. Ai tuhaditsu akhbaraha biwahyillah. Artinya dia, si bumi, bercerita tentang peristiwa yang terjadi di atasnya atas dasar wahyu Allah. Maka dia bisa bercerita. Ya. Geser, kata Allah. Bergeser. Terbelah. Longsor. Meletus. Itu bi anna rabbaka auhalaha. Berdasarkan wahyu Allah, wa iznihi laha, dan izinnya. Izinnya yaitu sunnahnya. Undang-undangnya, ketika hutan banyak pohon sebagai penyangga air ditebang. Terus banjir masuk Katulampa terus sampai ke mana itu Ciliwung dan seterusnya ya. Udah dibanjir. Dulu pernah sampai Merdeka Barat, Merdeka itu istana, banjir tergenang. Oke. Auha ilaiha. Mana itu ya? Oh iya. Summa abanallahu masdar hadil waqi'ah faqala bi anna rabbaka auhalaha. Tuhaddisu akhbaraha biwahyillah wa iznillaha. Bi anta tahaddas. Apa izinnya? Apa perintahnya? Berbicara. Tapi dengan lisan hal namanya. Wa tashhad, dan bersaksi. Faqauluhu, maka firmannya yang berbunyi auhalaha ay adinalaha wa amaroha. Artinya mengizinkan dan memerintahkan. Auha ilaiha. Boleh laha, boleh ilaiha. Auha, mewahyukan, memerintahkan kepadanya. Ai alhamaha. Artinya memberi ilham. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liurau a'malahum. Saat itu orang bermunculan dari kuburan dalam tanah, muncul, itu yasduru. Ya. Astata berkelompok-kelompok. Liurau a'malahum, untuk diperlihatkan amal mereka. Ai fi hadzal yaum al-muttarib, pada hari yang sangat kacau balau ini. Wa fi yaumil kharab al-mudmir, pada hari kehancuran yang luar biasa. Yasdurun nas, pada nongol
orang-orang min kuburihim dari kubur mereka ila mauqifil hisab berjalan menuju tempat hisab mukhtalifil ahwal macam-macam keadaannya faba'duhum amanah atau aminun ya ini. Sebagian mereka tenang-tenang. Wa ba'duhum khaif. Sebagian lagi takut. Wa ba'duhum bilauni ahli jannah. Sebagian mereka yang tenang itu yaitu wajah ahli surga. Laun sebenarnya warna ya. Jadi rupa ahli surga. Wa ba'duhum bilauni ahli nar. Sebagian mereka dengan wajah yang itu yang takut, wajah ahli neraka. Liruriyahumullahu a'malahum. Mereka digiring untuk diperlihatkan amal mereka oleh Allah. Ma'rudatan alaihim. Dipamerkan, disodorkan. Haza ma yarahu ba'dul mufassirin kasyaukani. Ini yang dianut oleh sementara mufassir. Di antaranya Asy-Syaukani. Fasadru ala hadzal ra'yi huwa qiyamuhum lil ba'si ba'da an kanu madfunin fil ardi. Sumber pendapat ini yaitu qiyamuhum lil ba'si. Mereka dibangunkan, dihidupkan untuk kebangkitan. Mereka dibangkitkan gitu maksudnya. Setelah mereka dipendam di tanah. Wa astata berkelompok-kelompok yakni firaqon berkelompok-kelompok. Mukmin wa kafir wa asin. Mukmin, kafir, sama asin. Asin yang maksiat. Maksiat ini kategorinya mukmin. Kafir mah nggak usah digolongkan maksiat lagi. Dia bukan kafir. Sa'iruna ilal ardi. Mereka jalan berbondong-bondong menuju pertunjukan. Pertunjukan yakni serah terima buku amal. Liyurau amalahum, untuk diperlihatkan amal mereka. Wa qala akharun, berikutnya Pak Jamal, Kabni Katsir, seperti Ibnu Katsir. Yarji'una an mauqifil hisab ashtata. Sementara Ibnu Katsir berpendapat mereka berkelompok-kelompok itu setelah pulang dari tempat hisab. Ai anwa'an wa asnafa. Berkelompok bermacam-macam kelompok. Ma baina syaqi wa sa'id. Cuma dua kelompoknya. Pertama, Syaqi yang sengsara, ahli neraka. Kedua, Sa'id bahagia, ahlu surga. Ma'murun bihi ilal jannah. Sementara yang ahlu surga diperintahkan untuk jalan ke surga. Sementara yang ahli neraka, ma'murun bihi ilal nar. Perintahkan jalan sono ke neraka. Liyujazu bima amilu fitunya. Untuk memperoleh balasan amal mereka waktu di dunia, min khairin aw syarrin, baik atau buruk. Fayakunul muradu biqaulihi liyurau a'malahum, maka yang dimaksud firman-Nya liyurau a'malahum adalah liyurau jazaa amalihim, untuk diperlihatkan balasan amal mereka. Apa itu? Wa huwal jannah wan nar. Walihada qala
Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa melakukan kebaikan sebesar zarrah pun yarah, dia ngelihat. Ngelihat maksudnya balasannya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan kejahatan sebesar zarrah pun dia ngelihat. Ai famay ya'mal fid dunya. Siapa yang melakukan hal itu di dunia. Wazna namlah soghirah. Wazna seberat semut kecil. Au haba atau debu. La yuro. Tidak dilihat. Illa fi dawi syamsi. Debu yang sangat kecil tak kelihatan kecuali di pancaran sinar matahari. Wal muradu ay amal mahmakana soghiran. Maksudnya adalah amalan meskipun kecil. Fa innahu yajiduhu yaumal qiyamah fi kitabihi. Maka pada hari kiamat nanti akan dilihat itu di dalam catatannya. Wa yulqa jaza wa yalqa jazaahu. Dia akan mendapatkan balasannya. Fa yafrahu bihi. Kalau kebaikan dia senang, gembira. Aw yarahu bi'ainihi ma'rudun alaihi. Atau memang dia melihat dengan mata kepalanya. Diperlihatkan balasan itu. Wa kadzalika may ya'mal fid dunya. Demikian juga mereka yang melakukan amalan di dunia. Ay syai' min berikutnya min syarri, kejahatan, walau kana haqiran au qalilan, meskipun sedikit. Yajid jazaahu yaumal qiyamah. Dia akan dapatkan balasannya pada hari kiamat. Yasu'uhu, yaitu yang buruk. Wazar kama taqaddama misqala zarra, zar itu sebagaimana terdahulu, mayura fi syi'a'is syamsi minal haba, yaitu debu yang dilihat hanya di pancaran sinar matahari. Au huwa an-namla saghirah, atau semut kecil. Wa nadhirul ayat qauluhu ta'ala, ayat serupa firman Allah Ta'ala, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana misqala habbatin min khardal ataina biha wa kafa bina hasibin. Al-Anbiya ayat 47 ya. Apa ayat 2 itu? Ya. Kami siapkan timbangan yang adil pada hari kiamat. Tak ada seorang pun yang dizalimi. Meskipun misqal seberat biji min khardal, dari khardal. Ataina biha, kami perlihatkan kepadanya. Wa kafa bina hasibin, kami memang ahli hisab. Wa qauluhu subhanah wa wudi'al kitab fataral mujrimin mushfiqin mimma fih wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada. Ini dalil semakna. Wa wudi'al kitab, diletakkan kitab catatan itu. Fataral mujrimin, maka engkau lihat orang-orang berdosa musyfikin, ketakutan, mimma fihi, terhadap isi kitab catatannya. Ayaqulun, lalu mereka berkata, ya wailatana, celakalah. Mali hadzal kitab, kenapa ada kitab ini? Kenapa? La yughadiru, dia tidak meninggalkan saghiratan wala kabiratan, yang kecil atau yang besar, illa ahsoha, kecuali dihitung semuanya. Wa wajadu ma'amilu hadira,
dan mereka mendapati balasan apa yang mereka lakukan pada waktu itu. La yazlimu rabbuka ahada. Tak ada satu orang pun yang dizolimi oleh Tuhan kau. Wa fi sahihil Bukhari an Adi marfu'an ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Hadis Imam Bukhari marfu, kata Rasulullah, takutlah api neraka, maksudnya jauhilah api neraka meskipun hanya dengan sebiji korma tuh, apalagi biji duren, ini biji korma aja udah. Walau bi kalimat thayyibah, walaupun hanya dengan kata-kata yang bagus, indah. Ada tukang minta-minta, umpamanya gitu. Terus kebetulan lagi nggak punya kata-kata indah. Maaf Bapak, besok kesini lagi ya. Nah, dia itu aja udah bisa menjauhi kita dari neraka. Iya. Yang dimaksud bisik kisamrah. Walau bi kalimat thayyibah, meskipun hanya dengan satu kata yang baik. Wa fi sahih lahu aidan, dalam hadis yang lain, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau antafraga min dulu min dalwika fi ina'il mustasfa walau antalqa akhaka wa wajhuka ilaihi munbassit. Jangan la tahkiranna nih. Jangan kalian mencela kebaikan sedikit pun. Jangan dicela kebaikan. Walaupun kebaikan itu sedikit. Walau anta fragha min dalwika fi ina'il mustasqa. Mustasqa tadi saya salah, mustasfa ya. Meskipun ember timba engkau menjadi kosong di bejana mustasqa, orang yang sedang kekeringan. Paham maksudnya? Kan nimba tuh pakai ember ke sumur. Kemudian berharap nggak ada kurang sedikit pun. Kan biasa kita nimba pelan-pelan gitu, supaya nggak pada tumpah. Nah, yang ngalamin sumur timba, kalau Pak Sukoco kan enggak, hidupnya bahagia terus, air tinggal muter di tembok gitu kurang lebih. Nah yang nimba ini itu perumpamaan. Jangan sampai karena takut kurang terus menjadi nggak bersedekah, padahal ada orang haus. Itu walau antal ka akhaka wa wajhuka ilaihi munbasit. Dan ketika engkau bertemu dengan saudara engkau berusaha tersenyum. Ya, munbasit sebetulnya lapang, tapi maknanya tersenyum. Wajhuka munbasit. Usahakan, walau kita lagi kesel, umpamanya uang kesel, tutupin itu kesel. Yang ditumpahin tuh wajah tersenyum gitu. Wa fi sahihi aidan ya masyara nisa'il mu'minat la tahkiran najarah lijaratiha. Wahai ibu-ibu mukminin, mukminat. Nisa'il mu'minat. La tahkirana, jangan kalian mencela jarah tetangga, lijarotiha, karena keterlaluannya, kezolimannya. Walau farosna syatan, meskipun
dia menaiki kambing yang dianggap kuda. Paham? Yang dikendarai itu kuda umumnya. Kambing dia kendarai. Jangan dicela. Gitu. Seharusnya warna sendal kiri dan kanan sama. Merah-merah, kuning-kuning. Karena satu dan lain hal, keterbatasan, sendalnya beda-beda. Jangan dicela. Gitu. Sebab bisa jadi celaan itu membuat kita ke neraka. Kalau larangannya cela, berarti ada perintah di baliknya puji. Bisa jadi pujian yang sekecil itu membuat kita masuk surga. Yakni apa itu bacanya itu? Zolafaha. Saya lewat dulu zolafaha itu ya. Wa fil hadisil akhar alladhi akhrajahu Ahmad wal Bukhari fit tarikh wan nisa an Hawa binti Sakan. Dalam suatu hadis lain di Wan Nasai dan juga Imam Nasai dari seseorang bernama Hawa, perempuan binti Sakan. Raddus sa'il walau bi zalfin muhrikin. Nah, ini harus cari. Saya cari sebentar. Zalaf. Apa ini? Zalaf apa zalqa sih ini? Sebagian. Walaupun dengan sebagian. Iya. Ya. Raddus sa'il, sa'ilah, tolak. Tukang minta-minta walau bizolfin. Sebentar saya salah. Zol. Walaupun seujung kuku. Walau bizolfin muhriqin. Muhriqin mana ya? Yang membakar. Raddus sa'il, tolaklah tukang minta-minta walau bizolfin muhriqin. Walaupun seujung kuku. Walaupun dengan seujung kuku. Nanti boleh ditanya. Wa akhrajal Imam Ahmad dan Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya Aisyah istatiri minan nar. Rasulullah berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, istatiri, tutup apa? Neraka. Walau bisik kita merah. Walau hanya dengan satu butir korma. Fa innaha tasuddu minal ja'i masaddaha. Sebab walaupun sebutir korma itu dia bisa mengganjal perut orang yang lapar. Minasyab'an, dari kelaparan. Wa akhraja Ibnu Jarir Ibnu Abi Hatim an Anas. Dari Ibnu Jarir dan Ibnu Hatim dari Anas. Qala kana Abu Bakar ya'kul ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu Abu Bakar makan bersama Nabi. Wa nazalat hadhil ayah. Maka turun ayat ini. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Farafa'a Abu Bakar yadah. Kemudian Abu Bakar mengangkat dua tangannya. Alhamdulillah. Ya.
Silakan ada. Ya, terima kasih Ustadz atas kajiannya pada pagi hari ini. Selanjutnya kita masih mempunyai waktu beberapa menit ke depan. Kita buka tanya dan jawab. Silakan. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya terkait tema kita di Coursera. Baik. Pak Sukoco, tidak. Tidak ada pertanyaan, kita Apa Ustaz? lanjutkan. Ya, yang lain, Pak. Dengar Silakan Bu Hilwani, silakan. ya, Halo Bu. ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nah, kalau kadang-kadang Ustaz kan sering banget nih ayat surat Al-Ghazallah kan lagi booming nih kan Ustaz sekarang berkenaan dengan Pak Cianjur gitu Ustaz. Acara maulid tuh sering banget tuh dikupas gitu tentang Al-Ghazallah ini gitu. Nah, kalau bisikit tamroh itu tadi Ustadz bilang sebiji kurma gitu Ustadz ya. Kalau ada yang bilang itu sebelah gitu Ustadz. Enggak satu gitu, berarti kurmanya sebelah gitu. Yang mana yang tepat Ustadz? Iya. Bahkan ketika dimaksud satu butir bukan berarti dalam artian harfiah, apalagi sebelah. Apa maknanya walaupun sedikit? Gitu. Ya. Walaupun sedikit maksudnya. Sedikit gitu Ustaz ya. Ya, terima kasih. Ya, bukan arti harfiah, itu simbol. Sedikit. Jadi jangan kemudian kita terhalang mau memberi sedekah hanya faktor sedikit. Merasa belum sedikit, pengennya kalau ngasih banyak. Umpamanya gitu. Nah itu sikap yang disalahkan. Kenapa? Sebab sedikit banyak menurut Allah berbeda dengan sedikit banyak menurut kita. 50 rupiah atau katakan 500 rupiah bagi yang punya 1000 cuma 1000 itu separuh hartanya. Tapi 50 rupiah atau 500.000 bagi yang punya 1 miliar dikit banget. Sementara yang tadi 500 rupiah karena punya 1000 banyak gitu. Ya, jadi walaupun sedikit maksudnya begitu. Apalagi dimaknai korma lah, kita harus ke pasar dulu nyari korma. Enggak juga. Nah, demikian bahasa ya. Kayak model kita juga ya, ngasih cuma seujung kuku. Seujung kuku. Itu bahasa simbol sedikit. Ya Allah, Allahumma. Ya, kasih Ustaz. Iya, sama-sama. Ustaz, Siapa nih? saya. Ya. Yang rodu sa'ila walau bidolfi mukhrikin tadi apa? Iya. Tolak. Iya, kok ada Yang iya, belum selesai. Tolak minta-minta walaupun hanya seujung kuku. Muhrikin yang membakar. Iya, mukhrikin. Ya, baru nih. Tadi hubungannya dengan pertanyaan pertama. Minta-minta datang. Ya ampun, lagi nggak ada duit. Cari sana, cari sini, adanya cuma 2.000. Tuh, tolak. Maksudnya tolak, respon, jawab. Walaupun bizolfin tadi ya, dengan seujung kuku. Ya, seujung kuku simbol lagi. Ataupun dengan sedikit. Muhrik membakar.
Bakar apa? Bakar perut. Bakar kan jadi anget. Tadinya beku kepada makanan masuk. Terus dengan dikasih sedikit, nah jadi terbakar panas. Maka dalam konteks tubuh juga kan ada bahasa pembakaran. Capek terus minum. Habis minum keluar keringat. Bakar. Terjadi pembakaran. Ya, jadi kesimpulannya walaupun sama dengan sikit samroh. Iya, sedikit. Ada lagi yang lain. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Terus tadi ada ini yang yakni Zolfaha itu sudah tadi atau belum ya? Sama tuh sama yang ditanya Ibu, sama seujung kuku. Ya. Tadi kan Farosna, ya, Wisat kalau nggak salah itu. Mereka seharusnya yang ditunggangi kendarai kuda. Adanya kambing, ya udah naik kambing. Berarti maksudnya itu mengetawain gitu kali ya? Berarti apa? Jangan dihina. Iya, kadang kita ketawa kok. Misalnya tadi kan sendal kok warnanya nggak sama kok dipakai gitu kan. Itu kan sekedar mengetawain lah, aneh gitu. Itu mah tapi itu tetap nggak ilustrasi. boleh ya. Iya, tetap nggak nggak boleh gitu kan. Seandainya betul pun tetap nggak boleh gitu kan. Nggak boleh, ya. Ya orang kok naik kambing gitu kan pasti pada. Nggak boleh. Dan itu kan simbol aja ya. Iya, nggak ada orang naik kambing jauh kan. Ya, kalau di Garut banyak, apalagi di alun-alun itu. Ada naik kambing. Tapi kan. Nah, kan zilzalah kiamat. Kiamat tak berdiri sendiri kecuali setelahnya ada kebangkitan. Kebangkitan tak berdiri sendiri, ada mahsyar. Habis mahsyar ada hisab, yaitu timbangan. Terus balasan. Semua hadis-hadis yang disebutkan tadi dalam konteks balasan. Kan memang ayatnya juga ada, mayamal misqalah. Walaupun segitu tetap dibalas sih. Baik atau buruk. Iya. Ustadz, Ya, baik, Pak Sukoco. tadi saya dengar ada mufasir yang berkelompoknya itu setelah kebangkitan atau berkelompoknya setelah isab. Hisab. Ya. Apa itu kira-kira penting ya Ustaz bahas? Karena enggak ada masalah. iya. Sebagai informasi penting. Karena bagi saya ya ngapain lah mikir-mikir gitu kan gitu. Yang penting sebetulnya kita ini nggak usah terlalu banyak tanya-tanya deh. Ini aja pokoknya berbuat baik aja. Ya, jadi itu kan Ustaz. Jadi makanya teman-teman sini nggak banyak tanya karena memang begitu. Kayaknya nggak penting gitu. Yang penting pokoknya berbuat baik. Mohon maaf ini. Nggak apa-apa. Kan itu ada unsur masing-masing punya ya persepsi. Tapi kalau menurut saya apa yang Pak Sukoco pikirkan betul dan apa yang mereka bicarakan juga betul. Karena diinformasikan. Ya. Bahasa kerennya dalam dunia akademik penting. Ya. Sementara yang Pak Sukoco paparkan itu kan itu menyangkut sikap. Menyangkut sikap. Ketika tak mampu mencapai
mencerna informasi gaib tadi, udahlah nggak penting. Ya pantas, emang betul nggak penting di pikiran. Yang penting bagaimana kita berbuat baik. Bagaimana kita berbuat baik itu kan sikap. Dan mereka juga yang mau merasionalkan, mengilmukan, diharapkan menjadi bentuk sikap. Apa sikapnya? Oh, menjadi tambah real perjalanan yang akan ditempuh nanti. Itu. Kalau kita umumnya kan sekarang nih nggak penting, jalankan dibawa sama supir. Oh, yang penting sampai ke lokasi ya. Ya kan ada Google Map lah begitu, walaupun nyasar-nyasar dikit. Jadi dua-duanya betul. Ya. Ya, dalam perjalanan hidup ini juga orang yang sudah terlanjur tua ini ada yang sakit-sakitan, ada yang mati cepat. Yang penting sebetulnya hidup tenang, tentram, mati dengan selamat tanpa rasa sakit. Amin, amin, amin. Ya. Karena saya sendiri sudah merasakan mulai sakit-sakitan ini. Iya, ini apa? Ya. Kena GERD. GERD itu gas yang timbul di lambung itu loh. Itu jadi saya kehilangan ini rasa apa? Kehilangan nafsu makan, jadinya males makan. Gara-gara GERD. Jadi sudah diobati dokter, udah 2 minggu ya nggak sampai jatuh terguling-guling sih, tapi ya nggak enak aja nggak makan. Jadi, berat badan udah mulai turun. Nah ini salah satu penyakit tua itu. Ya mohon doa restunya. Amin, amin, amin. Ya mudah-mudahan cepat ini ya teratasi ini. Iya. Nah itu taatnya harus sama dokter. Ya, Pak Sukoco, makasih infonya. Makan durian Pak Sukoco. Iya. Gimana? Masih ada lagi? Pak Jamal izin itu. Kalau nggak ada kita sudahi ya. Pak Edi gimana? Kita sudahi ya. Baiklah. Kita kita sudahi dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ustadz. Makasih Pak Jamal. Ya, semuanya saya pamit. Ya. Pamit